Halo, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini gua akan bahas dari dua match hasil pertandingan dari Liga malam Jumat, yaitu Europa League antara AS Roma dan juga Milan. Roma ditahan imbang oleh Feyenoord di kandang Feyenoord 1-1, sementara Milan menang 3-0 melawan Rennes. Dari pertandingan semalam kita ke Roma dulu melawan Feyenoord. Roma setelah ditinggal Jose Mourinho dilatih oleh Daniel De Rossi dan mereka bermain cukup lumayan melawan Feyenoord. Tapi dari hasil pertandingan semalam berdasarkan permainan, Feyenoord lebih dominan karena dari sisi organisasi maupun taktikal kelihatan tim ini sudah terbentuk, punya pattern yang jelas. Dan ciri khas klub-klub dari Eredivisie adalah pemain dari mereka mayoritas mediocre, tapi mereka mengandalkan teknik yang lebih berjalan karena kualitas pemain mereka yang mediocre, sehingga mereka menutupinya dengan permainan taktikal, yaitu dengan banyak passing, jarak antar pemain antar lini dekat, dan progresi passing yang cukup bagus. Nah, semalam dimainkan oleh Feyenoord ketika melawan AS Roma. Sementara Roma di bawah asuhan Daniel De Rossi bermain cukup terbuka, tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika masih di bawah Jose Mourinho yang mengandalkan counter attack. Dari babak pertama, Feyenoord unggul lebih dulu 1-0 melalui heading dan dibalas di babak kedua melalui heading. Tapi match itu berjalan, temponya nggak terlalu tinggi, intensitas permainnya ya, passingnya juga, progresi passingnya tidak secepat atau seakurat match yang lain ya, karena kalau dibandingkan dengan kualitas UEL dengan UCL memang gapnya kelihatan, karena banyak dari tim-tim UEL yang mediocre dari tim-tim Eropa papan tengah yang bermain di situ. Bahkan buangan dari UCL seperti AC Milan. Hasil ini cukup menguntungkan untuk AS Roma karena mereka next bermain di kandang dengan skor 1-1. Berdasarkan kualitas pemain mereka, ya peluang mereka cukup besar ya. Harusnya ini nggak jadi halangan atau yang terjal untuk AS Roma karena kualitas pemain mereka jauh lebih bagus daripada Feyenoord. Meskipun dari segi permainan Feyenoord lumayan lumayan bisa mengimbangi, bahkan babak pertama Feyenoord lebih unggul dari sisi penguasaan bola, create chances, dan juga big chance. Tapi dua gol yang didapat dari Feyenoord maupun AS Roma dua-dua dari heading ya. Artinya apa? Pertandingan secara set play atau game plan tidak begitu berjalan karena akurasi passing dari kedua tim cukup rendah, 85% sama 84 kalau nggak salah. Ini artinya kan kalau lu punya tim atau sebuah tim bermain yang mengandalkan tactical seperti Feyenoord, harus disertai dengan akurasi passing yang bagus, karena sebuah taktik bisa berjalan ketika tim mempunyai kualitas passing yang bagus dari antar pemain dan disatukan dalam sebuah unit. Dan itu tidak terjadi di pertandingan semalam karena murni kualitas pemain Feyenoord yang mediocre, sementara pemain dari AS Roma ya lumayan bagus untuk kelasnya Serie A dan juga UEL. Dan ini sangat menguntungkan untuk Roma, harusnya ya nggak jadi halangan yang berarti. Kita ke match selanjutnya, yaitu AC Milan melawan Rennes. AC Milan ini adalah tim buangan dari UCL, bukan juru kunci, peringkat ketiga dari grup neraka. Mereka menang 3-0 melawan Rennes.
memang layak menang, tapi bukan dari sisi permainan mereka, tapi murni berdasarkan fighting spirit dan juga skill individu. AS Milan di bawah Stefano Pioli ya permainannya ya gitu-gitu aja, very physical, lebih mengandalkan fighting spirit dan juga skill-skill individu. Kalau kita lihat dari 3 gol yang terjadi itu kan 1 crossing, terus dari Leao itu kan dari skill, meskipun dia passing ke Theo Hernandez dan di cutback oleh Theo, ada kerjasama sedikit antara pemain, tapi itu bukan taktik yang begitu wow atau itu lebih ke textbook, karena Milan bermain sangat fisikal dan juga skill individu sesekali atau beberapa kali mereka mengandalkan crossing dan mereka bermain sangat Spartan. Dia tarik lawan dan hajar kiri kanan, sehingga yang terjadi dari range mereka ketarik dari gaya bermain Milan, yaitu gerusak-gerusuk, lebih banyak otot daripada otak ya, sehingga pemain dari range terbawa mereka dan mereka digulung oleh Milan. Tapi juga Milan gak hebat-hebat banget, meskipun mereka tahun lalu sebagai semifinalis UCL, tapi itu murni berdasarkan drawing, dan tahun ini terbukti di fase grup mereka nggak lolos, bahkan harus terlempar ke UEL. Padahal kalau dari segi kualitas pemain harusnya Milan bisa bermain lebih bagus dari ini, karena mereka punya pemain yang cukup bagus untuk levelnya Serie A. Ada Tierney Reinders, Pulisic, Leao, Giroud, dan Matteo Gabbia yang baru balik dari Villarreal. Kemarin bermain cukup oke. Tapi ya karena kualitas pelatih mereka yaitu Pioli yang miskin taktik, yang lebih mengandalkan otot dan memberi kebebasan kepada pemain mereka, sehingga mereka tidak punya pattern permainan yang jelas. Dan sebagai penonton netral, match ini sangat tidak enak untuk ditonton, karena ya intensitas tinggi tapi ya sangat gak terorganize. Jadi ya yang terjadi adalah banyak sekali ruang sebenarnya dari Milan, tapi itu tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain Rennes. Ya karena Rennes ya nggak ngelawan, karena mereka tertarik oleh atau ketarik oleh gaya permainan mereka, sehingga mereka tidak berkembang sama sekali dan nggak dapat apa-apa. Padahal itu banyak sekali ruang yang ditinggalkan oleh Milan dari lini tengah maupun lini pertahanan. Gap antara atau jarak antar lini dari Milan, transisi ketika mereka bertahan dan menyerang, itu banyak sekali ruang dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Tapi karena ini musuhnya Rennes, jadi nggak terlalu banyak diekspos. Tapi kalau mereka ketemu tim yang lebih terorganize sedikit, Feyenoord mungkin atau Leverkusen, ya digulung itu Milan, gak kemana-mana. Ya murni karena kualitas pelatih mereka yang tidak bisa memanfaatkan pemain. Di atas kertas pemain mereka cukup bagus, tapi tidak bisa dimaksimalkan dan hanya mengandalkan otot dan juga skill dan juga crossing. Untuk match Milan ya segitu aja. Kita ke next, sedikit pembahasan soal saga transfer Kylian Mbappe kita tahu semua dari 1-2 musim lalu udah diisukan kemana-mana, ke Madrid. Ya isu yang paling kencang ya itu memang di Madrid, karena dari segi finansial dan juga jaminan trofi, dan setiap tahun untuk bisa bersaing di UCL ya Madrid punya segalanya. 2 klub yang hanya bisa memiliki Mbappe, meskipun dia free transfer kan dia tetap minta signing fee yang besar kan, karena dia sudah membuat keputusan untuk keluar dari PSG di musim panas nanti, sehingga dia akan keluar sebagai pemain bebas transfer. Artinya ketika ada sebuah klub ingin meminta atau tertarik dengan jasa dia,
otomatis dia akan menerapkan signing fee, dan itu untuk pemain sekali Mbappe biasanya signing fee-nya lumayan gede, mungkin bisa 100 atau 80. Nah, dua tim yang bisa memberikan itu dan garansi trofi setiap tahunnya, dan untuk bersaing di UCL, memenangkan UCL hanya ada dua klub secara finansial dan juga sport project klub, yaitu Real Madrid dan juga Man City. Karena apa? Dua-dua dari kedua klub ini dari sisi finansial maupun sport project mereka cukup bagus. Madrid kita tahu semua, setiap tahun mereka compete, mereka punya keuangan yang bagus, manajemen keuangan dan yang bagus dengan pelatih mereka Carlo Ancelotti. Meskipun secara taktikal biasa aja, tapi dari sisi manajemen dia bisa memegang pemain-pemain yang punya eksistensi atau bisa dibilang bintang dengan cukup bagus, karena Don Carlo punya manajemen yang bagus dan dia bisa memegang pemain seperti Mbappe ini. Nah, kalau untuk Man City, gua nggak yakin dia akan ke Man City karena dia mempunyai cukup ego yang cukup besar, dan kita tahu Pep nggak terlalu suka dengan pemain yang seperti itu. Meskipun kalau dari sisi taktikal akan sangat membantu, dia bisa bermain dari kiri, tapi apakah iya dia mau berbagi peran dengan Erling Haaland? Karena untuk pemain kayak Mbappe kita tahu semua dia punya ego yang lumayan tinggi, sehingga dia kerap kali tidak mau dijadikan pemain nomor 2. Nah, kalau sedangkan dia pindah ke Madrid, posisinya akan sama dengan Vini. Mungkin dia bisa bermain sebagai striker yang lebih mobil kayak Benzema di akhir-akhir di Madrid, tapi dia itu lebih bagus ketika bermain dari kiri karena dia very fluid dan sangat mobile, mungkin bisa bertukar posisi. Tapi yang jelas hanya ada dua tim yang bisa merekrut Mbappe, baik itu dari signing fee, pembayaran kontrak di awal, maupun gaji yang sangat fantastis dan juga sport project yang jelas. Karena kalau dia masih tetap di PSG ya dia nggak akan kemana-mana. Kalau melihat dari match UCL kemarin melawan Sociedad, wah PSG parah mainnya dari sisi permainan. Meskipun mereka menang, tapi ya nggak layak menang, lebih layak imbang match kemarin. Nah, ini sebuah keputusan yang tepat di mana dia masih cukup muda, 24 atau 25 tahun, dan itu akan menjadikan dirinya naik ke satu level ketika dia pindah ke Madrid atau ke Man City. Kalau feeling gue sih ya seharusnya dia ke Madrid. Oke, sekian. Mungkin besok kita ketemu lagi karena nanti malam sama besok malam ada beberapa match yang cukup seru dari liga-liga top Eropa. Oke, thanks for watching.